wabarakatuh. Noflik hari ini benar-benar sangat istimewa. Noflik yang dibawakan oleh Bapak Erdika Prasetya dengan judul cara berinvestasi yang baik dan benar. Jenis investasi. Jenis-jenis investasi. Sebelum dimulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Ardika untuk mempersingkat waktu. Silakan. Selamat siang perwira PGNI Linji. Saya apakah presentasi yang saya tampilkan ini sudah terlihat yang di online di Teams? Bapaknya belum terlihat jelas, Pak. Sudah terlihat, Mas. Makasih Bu Astrid dan Bu Dina Rusma. Sebelum saya memulai jenis presentasi mengenai Noflik ini, saya izin memperkenalkan judulnya adalah jenis investasi. Untuk masing-masing jenis investasi ini saya bagi menjadi investasi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk investasi jangka pendek adalah investasi yang kurang dari setahun. Untuk jangka panjang adalah investasi yang lebih dari setahun. Terus lanjut tentang macam-macam investasi yang ada yang biasanya pernah kita lakukan. Macam investasi adalah satu, deposito itu adalah investasi yang disediakan oleh perbankan selain rekening tabungan atau giro. Yang kedua adalah saham. Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen yang biasanya dibagikan pada setahun sekali. Untuk yang ketiga adalah obligasi. Obligasi ini adalah surat utang negara. Kalau di dalam negara Indonesia biasanya nerbitin adalah sukuk atau ori. Untuk yang keempat adalah reksadana, adalah kumpulan dana yang dikelola oleh manajer untuk melakukan investasi seperti membeli saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Yang kelima adalah emas. Investasi kekayaan yang pasti tanpa harus takut terkena inflasi baik fisik maupun non-fisik. 6 adalah properti, investasi dengan menanamkan modal atau dana serta kemampuan kita ke dalam pengembangan properti baik itu tanah atau itu rumah. Dari macam-macam investasi ini, saya hanya memfokuskan satu yang pernah saya lakukan. Mungkin banyak juga teman-teman perwira yang lain pernah melakukan investasi yang pernah saya lakukan juga. Saya akan memilih untuk itu adalah investasi emas. Mengapa investasi emas? Emas satu memiliki nilai universal tinggi dan permintaan tinggi. Artinya emas tidak akan kehilangan nilai intrinsik dan akan selalu dikenal, dihargai di mana-mana dan memiliki peminat yang tinggi. Yang kedua adalah tahan inflasi, tidak seperti investasi lain yang terbukti terhadap inflasi. Meski nilai mata uang suatu negara meningkat atau menurun, emas memiliki nilai yang stabil. Bahkan emas pada saat pandemi ini menjadi investasi yang favorit. Yang ketiga adalah tingkat likuiditas yang tinggi. Emas sangat mudah dijadikan menjadi uang tunai apabila kita membutuhkan dalam waktu yang cepat. Dan dapat diwariskan, maksudnya adalah dapat diwariskan adalah emas memiliki kestabilan sehingga apabila diwariskan kepada
anak atau cucu kita, emas itu insya Allah akan bertambah nilainya. Yang kelima adalah aman dari ketidakpastian geopolitik. Emas tidak terpengaruh oleh situasi politik apapun. Yang selanjutnya adalah beberapa jenis investasi emas. Yang satu adalah emas, sertifikat emas. Sertifikat emas ini biasanya dikelola salah satu instrumen investasi logam mulia yang diminati banyak orang. Yang kedua adalah emas batangan. Emas batangan merupakan jenis investasi yang cocok untuk investasi yang jangka panjang. Emas batangan ini juga dapat dibeli melalui Antam atau toko-toko emas yang menyediakan emas batangan dibagi menjadi 1 gram, 5 gram, dan 10 gram. Tetapi yang emas yang batangan yang kita beli di toko emas itu harganya biasanya lebih tinggi dibandingkan kita mengambil dari emas dari Antam. Yang ketiga adalah emas perhiasan. Ya, ini biasanya digunakan oleh ibu-ibu. Sedangkan yang keempat adalah reksadana emas. Instrumen alternatif yang menghasilkan untung atau tanpa harus memegang emas fisik. Yang kelima adalah koin emas. Investasi ini biasanya merupakan investasi untuk kita mengambil pada saat naik haji. Biasanya cara kerjanya adalah emasnya dapat diambil dalam bentuk mata uang asing tanpa melalui proses penukaran. Koin emas ini juga ada juga dalam bentuk dinar. Yang pernah saya lakukan untuk investasi ini adalah membeli yang pernah saya lakukan adalah membeli emas logam mulia. Saya mah mas bejo. Kalau logam mulia biasanya saya beli pada waktu itu tahun 2010 dengan hari 2000. Rajin melintir. Tapi dan harganya yang waktu dulu kira-kira 300 atau 400, sekarang menjadi 900. Makan. Yang kedua adalah saya membeli melalui reksadana emas yang sekarang ini. Tapi membeli reksadana emas ini sangat berisiko. Kemarin saya pernah mau mencairkan, pada saat itu mereka itu tidak bisa mencairkan karena mereka modalnya nggak ada. Makanya saya datengin tempat itu langsung dan sehari setelahnya baru dapat mencairkan. Jadi memilih reksadana emas ini harus memilih mungkin biasanya yang dikeluarkan oleh BUMN. Kalau di kita Pegadaian, PT Pegadaian biasanya ngeluarin. Sahamnya dibeli nih Pegadaian. Untuk selanjutnya dapat kita lihat grafik emas pada 5 tahun dari tahun 2016 sampai 2021. Berdasarkan grafik emas pada saat tahun 2016 Desember, kira-kira harga emas adalah sekitar di 480. Dan sekarang emas sudah di posisi 940-an. Ini perbedaan antara harga Antam, buyback Antam dan spot emas. Antam adalah emas yang dikeluarkan oleh Antam, sedangkan buyback pasti lebih kecil dari yang dikeluarkan apabila kita menjual emas. Biasanya selisihnya antara 5-10% apabila kita menjual emas. Harga spot emas itu adalah harga pembelian. Mungkin dari saya itu aja. Maaf
apabila ada banyak sekali kesalahan, mungkin Bapak Ibu lebih berpengalaman dalam investasi yang lain atau investasi emas ini. Mungkin dari saya cukup. Apabila ada pertanyaan mengenai investasi ini, saya persilahkan. Ya. Saya kembalikan ke Pak Rio. Ya, terima kasih Pak Herdika atas presentasinya. Dipersilakan untuk bagi Bapak Perwira yang ingin bertanya sebanyak-banyaknya, tidak dibatasi oleh waktu karena acara ini 7 hari 7 malam diselenggarakannya. Ya, silakan Bapak Ibu Perwira. Ya, Pak Arfan silakan. Langsung nih. Ya Pak. Ya baik. Terima kasih Mas Rio. Izin bertanya kepada Mas Erdika. Mas Erdika, investasi emas nyimpennya di mana ya? Biasanya emas ini saya simpennya karena kebetulan itu saya simpennya di safe deposit. Masih jatuh, Mas? Di SDP sih. Safe deposit box. Di bank mana? Nah itu ada ini nggak Mas, hitung-hitungan kasar lah, misalnya kalau nyimpen di safe deposit box kan pasti ada biaya ya. Nah itu kira-kira dalam berapa tahun tuh apa namanya biaya safe deposit box itu ya ekonomis gitu sebagai hitung-hitungan investasi gitu, kasar aja. Kalau kemarin sih saya simpen di, kalau nggak salah karena yang ngurusin istri saya, kira-kira itu setahun itu yang saya ngambil yang paling kecil tuh 500.000 sampai 600.000. Dolar. Enggak, rupiah. Kalau itu bukan free. Oh, gitu sih Mas Arfan, 500 sampai 600.000. Jadi kira-kira kalau kita beli emas nih biasanya kita nyicil dikit-dikit sih Mas Arfan. Tapi kalau itu masih kecil bisa dimungkinkan disimpan di rumah, ya mungkin di rumah. Tapi kalau kita merasa rumahnya nggak aman karena mungkin ada tamu, contoh seperti kayak Mas Rio gitu kan, biasanya ngambil emasnya itu ya itu bahaya, mungkin kita harus SDP sih Mas Arfan. Nah itu dengan biaya berapa tadi, 500 ribuan setahun ya? Iya. Nah itu tuh kira-kira harus nyimpen berapa lama tuh supaya investasinya ekonomis gitu minimal, dengan perbandingan harga nyimpan dengan kenaikan emas. Kalau Kira-kira tergantung penyimpanan sih Mas, tergantung jumlah yang kita simpan. Kalau kita nyimpan di SDP biasanya mungkin karena kita ini kejebak saya. Biar mudah sih simulasinya dengan kenyataan yang Mas Erdika simpen aja. Misal Mas Erdika punya 50 kilo. Kalau terus saya 10 dari 10 gram mungkin kalau kita nyimpen di SDP itu kira-kira kalau di atas 50 gram lah, 50 atau 100 gram baru. Di atas itulah baru ekonomis ya Mas. Tapi itu dulu ya, sekarang kan banyak kebutuhan juga, kadang-kadang itu juga SDP-nya udah nggak ada tempat saya. Sendiri ya. Gitu sih Mas Arfan, mungkin ada yang lainnya lagi. Satu lagi Mas, itu betul-betul aman nih Mas, misalnya nih taruhlah safe deposit box-nya kebakaran atau apalah misal. Kalau safe deposit box itu biasanya yang megang kunci itu dua, satu di tempatnya yang punya, satunya lagi di tempat yang CS-nya sana. Dan kalau masalah kebakaran sih moga-moga nggak ada. Maksudnya nggak bisa kebakar kalau SDP, cuma pengambilannya membutuhkan waktu ya biasanya. Karena di situ. Oke Mas Edi, ya, terima kasih. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, silakan Bapak Ibu Perwira. Ada yang bertanya lagi?
mungkin ingin berinvestasi di tempat Pak Erdika. Oh, Mbak Dina, silakan Bu Dina. Wah, ini Mas ya. Juragan emas nih. Mas mau tanya, kapan waktu yang tepat buat mulai investasi emas? Sebenarnya tidak ada kapan waktu mulai tepat untuk investasi emas. Investasi yang pertama adalah tujuannya kita apa dan seberapa besar kita mempunyai dana tersebut. Apabila kita nggak bisa langsung investasi emas, misalkan kita beli langsung 10 gram, 20 gram, kita harus investasi yang kecil dulu dan tidak sesuai dengan kondisi dengan dana yang ada di kitanya sendiri. Jadi jangan memaksakan sih intinya. Juga nggak usah nunggu harga murah gitu ya? Nggak usah kalau menurut saya, karena kalau investasi emas ini kalau menurut saya itu di atas 5 tahun. Jadi kalau pergerakan sekarang ini kan pergerakannya naik turun ya, kita beli pada saat punya uang aja. Kalau ngikutin kayak gitu sih agak susah ya naik turunnya gitu. Oke. Itu menurut saya mungkin ada pendapat yang lebih bagus. Jadi untuk muridnya ini, Pak Ical lebih oke. Mungkin ya Mas Rio ada pertanyaan lagi atau mau berapa kali pertanyaan? Ya, silakan Pak Endi. Pertanyaan selanjutnya. Ya Pak Erdika, ini sih kan basically sebenarnya tentang investasi ya. Nah, cara menghitung kita tuh investasi yang dari penghasilan kita gitu berapa persen yang harus kita investasikan tuh caranya gimana? Ada rule of thumb-nya nggak berapa persen? Kalau biasanya sih yang pernah saya lakukan sebelum itu biasanya rata-rata 5-10% dari penghasilan dari kita yang kita terima. Misalkan penghasilannya Pak Indi 100 juta, ya kita mungkin 5-10 juta kita sisihkan. Jadi pembelian investasi itu tergantung dari tujuan dan dana yang kita ada. Tapi kalau kita lebih baik terplanning dengan Pak Indi tadi, ya kira-kira 5-10% dari jumlah penghasilan yang kita terima setiap bulannya. Mungkin ada lagi Pak Indi? Cukup Pak Erdika juga. Ya, silakan Pak Alfian. Ya Mas Er, terima kasih waktunya. Mas Er, tadi di situ kan tertulis bahwa emas merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang nih. Gitu. Nah, sementara saya juga pernah baca bahwa saham merupakan investasi yang lebih menguntungkan untuk jangka panjang. Nah, saya sih cuma pengen nanya, kira-kira kalau nih, misal dengan nilai yang sama, terus dengan jangka waktu yang sama, lebih menguntungkan mana ya, Mas Er, antara emas dengan saham gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Alfian. Kalau prinsipnya adalah emas itu bisa kita jaga untuk jangka panjang karena bentuknya saya sih suka investasi yang ada barangnya. Kalau saham itu kan contoh misalkan sahamnya PGN atau saham mana kan kita investasi itu kayak deg-degan terus ya. Mendingan kalau untuk jangka panjang saya lebih condong investasi yang berbentuk yang ada barangnya. Kecuali seperti yang sekarang ini yang baru itu kan kayak robot trading itu ya, itu kan kita deg-degan memantaunya ya, maksudnya kalau ada saham yang naik turun, mendingan kalau makanya tujuan dari awal kita investasi apa dulu. Kalau kita untuk investasi, kalau besar kecilnya saya nggak tahu. Biasanya sih kalau untuk emas misalkan jangka pendek juga bisa aja rugi. Saya pernah juga mengalami rugi, tapi kita kan melihatnya bukan setahun, 2 tahun, tapi 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau saham saya nggak yakin bisa bertahan sampai lebih dari 5 tahun. Itu Mas Alfian. Mungkin kita tutup. Ada pertanyaan lagi? Bapak Khattab, apakah Pak Alfian sudah jelas atau belum jelas? Jika belum jelas silakan dipertanyakan lagi. Jelas Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih informasinya.
Ya, selanjutnya Pak Fatan, dipersilakan. Terima kasih Pak Oktorio. Suara saya terdengar jelas ya? Iya, terdengar Pak Fatan. Iya Pak Erdika. Saya pernah lihat logam mulia tuh, LM keluaran Antam. Punya Pak Erdika sih waktu itu ada perbedaan tahun produksi, itu ada mempengaruhi harga nggak ya? Terima kasih. Biasanya produk Antam itu tiap berapa tahun itu pasti ada apa namanya ciri khasnya, yaitu mempengaruhi tapi nggak terlalu signifikan. Mereka tetap bisa diterima gitu sih. Tapi nggak terlalu signifikan jumlah apa namanya pengaruhnya. Tapi yang pasti yang baru lebih mahal. Jadi jangan khawatir apabila kita membeli emas sekarang mungkin 10 tahun beda lagi lambang LM. Menurut saya itu nggak terlalu signifikan sih perbedaannya. Yang pasti misalkan harga emas 10 tahun 2 juta itu mungkin 1.900.000 atau 1.950.000. Tidak ada perbedaan signifikan per gramnya. Jadi itu sih Pak Fatan. Jadi masih bisa diterima misalkan kita investasi 10 tahun yang akan datang dan kita akan mau jual juga apa namanya tidak kesulitan. Oh gitu, oke. Terima kasih penjelasannya. Apakah sudah jelas? Ya, selanjutnya ini saya boleh bertanya Bapak Erdika. Ini saya mau tanya lagi. Boleh kan? Kalau pembicara, kalau MC biasanya dilarang. Oh baiklah, begitu. Boleh Mas Rio. Silakan Pak Faisal. Pak Faisal. Dipersilakan. Ya, terima kasih atas kehormatannya. Saya merasa tersanjung bisa diberi kesempatan untuk bertanya. Tergantung apa tersanjung, Pak? Ya, dicepetin aja Mas Rio ya. Jadi pertanyaannya adalah, sejauh ini ada beberapa informasi terkait investasi emas online Pak Erdika. Apakah Pak Erdika memiliki pemahaman ataupun kondisi terakhir terkait investasi emas online itu? Karena infonya kalau investasi emas online itu bisa dicicil seperti paling rendah bisa di bawah 100.000 gitu, ketimbang misalkan beli emas investasi minimal sekitar 0,5 gram atau 1 gram gitu ya. Mungkin ada pandangan dari Pak Erdika? Oh, mungkin ini sekedar sharing ya. Tadi saya pernah lakukan yang tadi, saya pernah nyicil emas di online yang kayak gitu, saya nyicil 100.000, 200.000, setelah itu 1 juta. Misalkan itu saya mencoba narik, tapi apa namanya, itu tuh kesusahan karena mereka alasannya dananya nggak ada. Makanya kalau bisa sih, saya menyarankan sih, kalau yang kayak gitu sebaiknya dilakukan oleh BUMN yang mengeluarkan itu, misalkan kayak Pegadaian atau bank-bank yang telah terpercaya. Dulu saya salah satunya aplikasi yang lewat Google Play Store itu apa ya, lupa, emas gitu. Begitu saya mau narik investasinya itu, saya nyoba kecil-kecilan, tapi loh kok kayak gini nariknya agak susah sih Mas Faisal gitu. Jadi itu tadi resepnya adalah lihat latar belakangnya dulu. Di situ dituliskan juga bahwa latar belakangnya mereka telah bekerja sama dengan Bapeti ya, kalau nggak salah ya, Bapeti. Jadi Bapeti biasanya, Bapeti. Tapi kenyataannya waktu itu nariknya agak susah. Terus saya datang ke kantornya, untung ada kantornya, dan di kantornya juga banyak sekali yang narik-narik kayak gitu, nggak bisa kita lakukan online. Jadi ya itu tadi Mas Faisal, kita harus melihat latar belakangnya. Mungkin itu cukup, apa belum jelas Mas Faisal? Ya, terima kasih Pak Erdika atas pemahamannya. Jadi memang sangat terbuka yang sudah disampaikan oleh Pak Erdika. Sebelumnya kan saya banyak nggak tahu ya. Mungkin nanti kalau Pak Erdika terkait investasi emas ataupun yang lainnya bisa bikin kelas online juga Pak Erdika. Terima kasih.